Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Fridayanti dari kelas 7A PMA. Pada pembahasan kali ini yaitu kebenaran dan sikap ilmiah. Kebenaran dan sikap ilmiah, yang pertama itu ada manusia dan kebenaran. Nah, menurut Ford pada tahun 2006, kebenaran dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada kebenaran metafisik. Nah, sesungguhnya kebenaran metafisik ini tidak bisa diuji kebenarannya, baik melalui justifikasi maupun kritik. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran. Karena itu harus diterima dengan apa adanya. Misalnya kebenaran iman dan doktrin-doktrin absolut agama. Nah, jadi itu tuh tidak bisa kita terima, pasti kita harus terima kebenarannya. Yang kedua, ada kebenaran etik. Kebenaran etik ini merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Nah, seseorang dikatakan benar secara etik apabila ia berperilaku sesuai dengan standar perilaku itu. Sumber kebenaran etik bisa berasal dari kebenaran metafisik atau dari norma sosial budaya. Kebenaran ini ada yang mutlak atau memenuhi standar etika universal, ada pula yang relatif. Yang ketiga ada kebenaran logika. Sesuatu dianggap benar apabila secara logik atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang diakui sebagai benar atau sesuai dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisik. Nah, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka secara logika dapat dianggap benar. Namun demikian, di dalam kebenaran ini juga tidak dapat dianggap Namun demikian, di dalam kebenaran ini juga tidak terlepas dari konsensus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya 1 tambah 1 tidak sama dengan 3. Karena secara konsensus telah diterima demikian. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kebenarannya sudah diterima secara logika. Nah, yang keempat ini ada kebenaran empirik. Kebenaran ini dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian sesuai dengan kepercayaan asumsi dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan alam, dalam arti dapat diverifikasi, justifikasi, atau dikritik. Yang kedua ada teori kebenaran. Di sini ada teori korespondensi, yaitu menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Yang kedua ada teori koherensi atau konsistensi. Teori ini berpendapat bahwa suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Kebenaran terjadi jika ada kesesuaian antara pernyataan saat ini dan pernyataan terdahulu. Sumber kebenaran menurut teori ini adalah logika atau manusia yang secara inheren memiliki koherensi. Yang ketiga ada teori pragmatis. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan, dapat dikerjakan, dan pengaruhnya memuaskan. Kebenarannya mengacu pada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Jadi fungsinya harus jelas. Yang ketiga ada sikap ilmiah. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2003, beliau menyatakan bahwa sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek sosial. Nah, istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude, sedangkan istilah attitude sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani, yaitu aptus, yang berarti keadaan siap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Nah, sikap-sikap ilmiah yang dimaksud itu ada 8 macam. Yang pertama itu ada sikap skeptis. Sikap skeptis ini merupakan penyangsingan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. Jadi kebenarannya itu belum teruji dan hanya dugaan sementara. Nah, yang kedua ini sikap ingin tahu, atau dalam bahasa sekarang itu biasa kita sebut dengan kepo. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Jadi dia tuh selalu
ditanyakan apa yang dia ingin tahu, selalu tanya lagi. Yang ketiga ini ada sikap kritis. Sikap ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding-bandingkan kelebihan kekurangannya, cocok enggaknya, kebenaran enggaknya, dan sebagainya. Yang keempat ada sikap terbuka. Sikap terbuka ini terlihat dari kebiasaan mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya semua yang tadi disebutkan itu oleh orang lain itu tidak diterima karena tidak sepaham atau sesuai dengan pemikiran kita. Yang kelima ada sikap objektif. Sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi, jadi tidak membawa perasaan pribadi. Yang keenam ada sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Ini misalnya kayak kita kemarin kan membuat proposal skripsi, nah itu kita mengutip dari pendapat orang lain, tapi tidak lupa juga kita berikan sumbernya tuh dari mana. Jadi itu dengan cara kita menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, sikap berani mempertahankan kebenaran. Nah, sikap ini itu menampak pada ketegaran membela fakta dan hasil temuan lapangan atau perkembangan walaupun bertentangan atau tidak sesuai dengan teori atau dalil yang ada. Yang kedelapan yaitu sikap menjangkau ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi pengembangan bidang ilmunya. Sikap berpikir ilmiah atau epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Nah, epistemologi ini membahas secara mendalam proses-proses yang terlihat dalam usaha manusia. Nah, selanjutnya ini ada kerangka berpikir ilmiah. Nah, dalam kerangka berpikir ilmiah itu di sini ada pengantar ilmu pengetahuan. Nah, ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Sementara ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjalankan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan satu kesatuan sistematis. Nah, jadi pengetahuan itu bukan hanya ilmu, tetapi pengetahuan juga merupakan bagian utama dari ilmu. Selain itu, pengetahuan tidak menjawab pertanyaan dari adanya kenyataan itu sebagaimana dapat dijawab oleh ilmu. Dengan kata lain, pengetahuan baru menjawab apa, sedangkan ilmu dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa dari kenyataan kejadian. Berpikir adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Nah, berpikir juga dapat membuahkan beberapa hasil-hasil pemikiran baik atau rumusan solusi dari suatu permasalahan. Yang ketiga ada konsep berpikir ilmiah. Di sini terdapat menurut beberapa para ahli. Yang pertama ini menurut Hilway pada tahun 1956, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal, dan empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan secara ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan menggunakan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Lalu, menurut Salam 1997 pada halaman 139, pengertian berpikir ilmiah itu ada dua. Nah, yang pertama itu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan pendapat atau mendapatkan ilmu, dan yang kedua itu proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Lalu ada juga menurut Kartono pada tahun 1996 dalam Hodijah tahun 2006 halaman 118, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Jadi berpikir ilmiah itu merupakan berpikir yang masuk akal dan kebenarannya dapat
dipertanggungjawabkan, serta memiliki kesimpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya ada hakikat berpikir ilmiah. Proses penciptaan kebudayaan dan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dimulai dari sebuah proses yang paling dasar, yakni kemampuan manusia untuk berpikir. Nah, meskipun sebenarnya hewan memiliki kemampuan yang sama dengan manusia dalam hal berpikir, makhluk yang terakhir hanya dapat berpikir dengan kemampuan terbatas pada insting dan demi kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan hewan, manusia dapat kesadaran manusia dalam proses berpikir melampaui diri dan langsung hidupnya dan kelangsungan hidupnya, bahkan hingga menghadirkan kebudayaan dan peradaban yang menakjubkan. Nah, jadi kan di dunia ini banyak sekali ya kebudayaan, kayak misalnya budaya di daerah kayak tari tradisional gitu. Ada, kalau di Banten kan ini ada pencak silat, ada debus dan lain sebagainya. Itu merupakan budaya. Selanjutnya ini ada metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Itu menurut Mumuh Mulyana Mubarak SE. Selanjutnya ini ada metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, yang pertama ini metode berpikir ilmiah. Suatu pengetahuan ilmiah disebut sahih ketika kita melakukan penyimpulan dengan benar pula. Kegiatan penyimpulan inilah yang disebut logika. Nah, dengan demikian kita sudah mendapati hubungan antara syarat berpikir ilmiah dan kegiatan penyimpulan. Keduanya sama-sama memenuhi suatu pola pikir tertentu yang kita sebut logika. Logika diperoleh dengan metode induksi dan deduksi. Lalu ada metode induksi. Nah, metode induksi ini suatu cara penganalisis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Lalu ada metode deduksi. Metode deduksi ini kebalikan dari induksi. Kalau induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, sedangkan deduksi itu sebaliknya, yaitu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditetapkan hal-hal yang bersifat khusus. Nah, langkah-langkah berpikir ilmiah itu ada 5. Yang pertama, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Lalu ada berpikir sistematik. Konsep berpikir sistematik nih, suatu tatanan yang terdiri atas berbagai unsur, di mana antara unsur yang satu dan yang lainnya sangat erat kaitannya, sehingga bila mana salah satu unsur tersebut tidak berfungsi, maka tatanan tersebut akan tidak berfungsi pula. Contoh-contoh sistem. Salah satu contoh dari sistem adalah sebuah mesin mobil. Nah, kalau salah satu subsistemnya tidak berfungsi, misalnya subsistem pengapian, maka mesin mobil tersebut tidak akan bisa hidup atau berfungsi pula. Bila kita melihat jantung, akan terbayangkan sistem peredaran darah di seluruh tubuh. Nah, kenapa sih perlu belajar berpikir sistem? Agar dapat menganalisis setiap masalah dalam penugasan secara ilmiah, tepat guna dan berhasil guna, efektif dan efisien. Nah, dengan berpikir sistem ini, kita selalu mampu melihat setiap masalah secara struktural, mampu melihat dan menemukan akar masalah secara objektif dan akurat, sampai nemu akar permasalahannya. Selanjutnya, alur berpikir sistemik. Nah, misalnya nih, di sini ada contoh mengapa terjadi banjir dan longsor di suatu daerah, maka kita perlu meneliti. Nah, saluran airnya, apakah di situ itu saluran airnya kecil sehingga terjadi banjir. Terus kondisi tanahnya kita lihat, apakah kondisi tanahnya itu emang mudah jatuh gitu. Pokoknya itu tuh tanahnya kurang bagus sehingga mengakibatkan longsor. Terus aliran sungainya gimana? Apakah terhambat oleh banyaknya sampah-sampah sehingga terjadi banjir juga? Terus kondisi gunung atau hutan di hulunya kayak gimana? Ataukah hutan di hulunya itu tidak ada pohon, maksudnya pohonnya sedikit, jadi kan tidak ada, kurang menyerap airnya sehingga terjadi banjir. Terus curah hujannya bagaimana? Pasti kalau misalnya banjir itu curah hujannya pasti tinggi kan, makanya terjadi banjir.
curah hujannya tinggi, saluran airnya kecil, tidak ada pohon yang menyerap air. Nah, maka itu dapat mengakibatkan banjir. Lalu ada langkah penerapan berpikir sistemik. Yang pertama, kita mendaftar dan menemukan elemen-elemen permasalahan yang ada dan menemukan tema atau pola hukumnya. Nah, contoh penyelesaian studi kasus menggunakan pendekatan berpikir sistem yaitu, misalnya nih contohnya ya, cara menganalisis peristiwa tragedi Semanggi Mei 1998. Nah, pertama-tama harus menganalisis dulu dengan metode 5W plus 1H, yaitu dikelompokkan dalam kelompok. Misalnya nih, siapa pelaku penembakannya, siapa korbannya, siapa saksinya, terus alat apa saja atau senjata apa saja yang digunakan oleh petugas militer untuk menembak massa, apa pangkat militernya, apa nama kesatuan yang terlibat penembakannya, apa senjata yang dipakai massa melawan tugas keamanannya, terus juga bila mana peristiwa tragedi terjadi, harinya kapan, tanggalnya tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, terus juga di mana lokasi kejadiannya, di kota kah, di sektor kah, di jalan kah, di bangunan manakah, nomor rumah berapa, dan lain-lain. Terus juga bagaimana kronologis kejadiannya, mulai sekumpulnya massa, peristiwa penembakan, dan konsolidasinya. Lalu juga mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut. Nah, mengungkap latar belakang dan motif dasar alasan terjadinya peristiwa. Nah, keenam petunjuk tersebut yang siapa, apa, bila mana, di mana, bagaimana, dan mengapa itu unsur penting yang harus dikelompokkan, kemudian diurai dan dianalisis lagi sampai habis, lalu akan ketemu akar masalahnya. Nah, yang keenam ini ada sistem thinker. Sistem thinker melihat sebuah permasalahan setidaknya dalam 3 tingkatan: kejadian, perilaku, dan struktur. Semakin ke dalam analisis semakin susah karena konsep yang digunakan semakin abstrak, namun biasanya jika dilakukan dengan baik, solusi yang tersedia akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.